Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya tentang penerapan metode Islah Gusmian terhadap analisis kitab tafsir di Indonesia. Saya ambil yaitu judulnya, salah satu judul kitabnya itu Studi Kitab Tafsir An-Nur dan Kitab Tafsir Al-Bayan dan Pemikiran Metode Tafsir Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Langsung saja kepada biografi daripada tafsir Muhammad Hasbi As-Siddiqinya terlebih dahulu. Biografi tafsir Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Yang pertama, riwayat hidupnya. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi itu dilahirkan di Lok Semawe, Aceh, bagian Aceh Utara 10 Maret 1904 dan wafatnya di Jakarta 9 Desember 1975. Ia merupakan seorang ulama Indonesia yang ahli ilmu fikih dan usul fikih, tafsir hadis dan ilmu kalam. Ayahnya yang bernama Tengku Husain Ibnu Muhammad Su'ud menduduki jabatan Qadi Cikmaharaja Mangkubumi, yang merupakan seorang ulama yang terkenal di kampungnya dan memiliki sebuah pesantren. Ibunya bernama Tengku Amroh binti Tengku Abdul Aziz Cikmaharaja Mangkubumi, yang merupakan putri daripada seorang qadi Kesultanan Aceh saat itu. Ibunya meninggal ketika Hasbi As-Siddiqi berusia pada usia 6 tahun dan diasuh oleh bibinya yang bernama Tengku Syamsiah. Kemudian menurut silsilahnya, Hasbi As-Siddiqi merupakan keturunan daripada Abu Bakar As-Siddiq generasi yang ke-37. Masa kelahiran dan pertumbuhan Hasbi As-Siddiqi bersamaan dengan tumbuhnya gerakan pembaharuan pemikiran di Jawa yang meniupkan semangat ke-Indonesia dan anti-kolonial. Hasbi As-Siddiqi mulanya belajar qiraah dan tajwid beserta dasar-dasar tafsir dan fikih pada ayahnya, dan di usianya yang ke-8 tahun ia berhasil menghatamkan membaca Al-Quran. Kemudian setelah memperoleh ilmu-ilmu agama dari ayahnya, ia memutuskan untuk menjadi santri di pesantren-pesantren. Di tahun 1912 ia menjadi santri di pesantren Tengku Piyeng, tahun 1913 di pesantren Blok Bayu, tahun 1914 di pesantren Blangkabu, tahun 1916 di pesantren Tengku Idri, tahun 1918 di pesantren Tengku Cik Hasan, dan di tahun 1920 dari Tengku Cik Hasan Kruengkale. Ia memperoleh ijazah atau syahadahnya, yang artinya ilmunya sudah cukup dan berhak mendirikan pesantren sendiri. Kemudian ke poin selanjutnya, yaitu tentang latar belakang sejarah kitab tafsir An-Nur dan Al-Bayan. Yang pertama, kitab tafsir An-Nur. Cara definisinya sendiri, kitab tafsir An-Nur itu disusun dan ditulis oleh Hasbi As-Siddiqi selama kurang lebih 9 tahun, dari tahun 1952 sampai 1961 Masehi di Yogyakarta. Di sela-sela kesibukannya ia mengajar, memimpin fakultas, menjadi anggota konstituante dan kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga terlihat menanggung beban. Namun tidak ada peluang untuk itu karena Hasbi secara konsisten mengikuti tahap-tahap kerja yang lazim dilakukan oleh penulis-penulis profesional. Dengan bekal pengetahuan, semangat dan dambaannya untuk menghadirkan kitab tafsir dalam bahasa Indonesia yang tidak hanya terjemahan, ia mendiktekan naskah kitab tafsirnya kepada pengetik dan langsung menjadi naskah yang siap cetak. Kemudian di latar belakang yang kedua, tentang latar belakang kitab tafsir Al-Bayan. Tafsir Al-Bayan sendiri itu merupakan hasil kedua yang dikarang oleh Hasbi As-Siddiqi. Penyusun tafsir Al-Bayan bertujuan untuk melengkapi sistem terjemahan dalam tafsir An-Nur, untuk meluruskan kembali terjemahan-terjemahan Al-Quran yang telah beredar pada masanya. Latar belakang penulisan tafsir Al-Bayan
terinspirasi dari karya tafsir penulisan yang pertama, yaitu tafsirnya kitab An-Nur sendiri. Hasbi Asyidiki menyatakan Hasbi Asyidiki sendiri menyatakan sebuah pernyataan mengenai latar belakang penulisan Al-Bayan yang dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor, yaitu faktor intern dari dalam dan faktor ekstern dari luar. Kemudian yang selanjutnya tentang metode penafsiran dan corak kitab tafsir An-Nur dan Al-Bayan. Metode kitab tafsir An-Nur. Dalam menyusun kitab tafsir An-Nur, Hasbi Asyidiki menggunakan beberapa kitab tafsir induk sebagai bahan dan pedoman untuk menafsirkan Al-Quran, seperti Umdat At-Tafsir, Al-Hafiz Ibn Katsir tafsir bil Ma'sur, tafsir Al-Manar, tafsir Al-Qasami, tafsir Al-Maroghi, dan tafsir Al-Wadi, tafsir bil Ma'qul. Kemudian tentang persamaan dan perbedaan tafsir An-Nur dan Al-Bayan. Persamaan kedua tafsir ini ditinjau dari segi metode penafsirannya, sumber atau bentuk, sistematika penulisan, penyajian, dan sumber rujukan dalam penafsirannya. Pertama, dari metode penafsiran. Kedua tafsir ini menggunakan metode ijmali atau global dalam penafsirannya, dikarenakan keduanya bertujuan untuk menjelaskan pokok-pokok permasalahan dan makna dari ayat-ayat Al-Quran, dan keduanya menggunakan bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat akademik maupun non-akademik. Yang kedua, dari sumber tafsirnya. Hasbi Asyidiki menggunakan dua sumber tafsir, yaitu tafsir bil Ma'sur dan bil Ma'qul. Untuk tafsir bil Ma'sur, Hasbi berusaha menghubungkan penafsiran antara ayat dengan ayat dengan hadis Nabi SAW, ayat dengan penafsiran sahabat dan tabi'in. Sedangkan untuk Al-Ma'qul, Hasbi berusaha mengungkapkan dalam keduanya pemahaman atas ayat-ayat pendekatan linguistik dan mengkolaborasikan dengan pendapat ulama tafsir, fikih, sejarah, dan juga para tokoh dan ulama dari bidang keilmuan lainnya yang menurut Hasbi Asyidiki sejalan dengan maksud dan tujuan yang sedang ditafsirkannya. Dan persamaan yang ketiganya yaitu sistematika penulisan dan penyusunan. Hasbi mengawalinya dengan mengelompokkan ayat dalam setiap surah dengan menerjemahkan seluruh ayat yang terdapat dalam satu kelompok yang masing-masing kelompok berada dalam satu tema sentral. Hal itu bertujuan untuk menjelaskan bahwa ayat-ayat tersebut saling berkaitan antara satu dengan lainnya dalam penafsiran. Yang keempat adalah sumber rujukan. Hasbi merujuk kepada kitab-kitab yang muktabar seperti Jami Al-Bayan, Ta'wil Ayy Al-Quran karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, Ma'alim Al-Tafsir karya Abu Muhammad Al-Husain Al-Baghawi, Mafati Al-Ghaib atau Al-Tafsir Al-Kabir karya Fahruddin Muhammad Ar-Raji, Al-Jami' li Ahkam Al-Quran karya Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk perbedaan antara tafsir An-Nur dan tafsir Al-Bayan itu bisa dapat dilihat dari sisi metode penyajian, penerjemahan, dan penafsirannya. Karena ketiganya merupakan bagian yang perbedaannya sangat tampak dari kedua karya tafsir Hasbi Asyidiki tersebut. Kemudian yang selanjutnya penutup. Dari pembahasan yang telah dibahas tadi, maka dapat disimpulkan bahwa Hasbi Asyidiki melahirkan dua karya besarnya, yaitu kitab tafsir An-Nur dan kitab tafsir Al-Bayan, dan dalam bahasa Indonesia untuk mempermudah umat muslim di Indonesia memahami kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Dan dapat disimpulkan menjadi 3 poin utama, yaitu diantaranya kitab tafsir An-Nur dikategorikan sebagai
karya tafsir yang menggunakan metode ijmali dengan tujuan untuk menjelaskan makna-makna Al-Quran dengan penjelasan yang singkat dan bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh kalangan yang berpengetahuan luas maupun tidak. Corak tafsir An-Nur pun juga bersifat umum karena mewadahi seluruh cabang keilmuan yang diketahui dan bersesuaian dengan makna Al-Quran serta tidak berseberangan dengan penafsiran para ulama tafsir secara umum. Yang kedua, dalam penulisan tafsir Al-Bayan, Hasbi Asy-Syidiki menggunakan metode ijmali karena ia berusaha menjelaskan makna-makna Al-Quran dengan penjelasan yang sangat singkat. Corak tafsir Al-Bayan sendiri pada umumnya bercorak fikih karena terlihat pada penegasan muqaddimah bahwa dia menghususkan penjelasan akan kandungan hukum dalam setiap ayat yang dipandangnya mengandung implikasi hukum. Ketiga, kedua tafsir tersebut menggunakan metode yang sama dalam penafsirannya karena bertujuan untuk menjelaskan pokok-pokok permasalahan dan makna dari ayat-ayat Al-Quran. Keduanya sendiri menggunakan bahasa yang mudah dipahami dari masyarakat akademik maupun masyarakat non-akademik. Tetapi memang berbeda-beda dari cara pengaplikasiannya, dari cara pengaplikasian metodenya yang terletak pada tujuan penyusunan masing-masing kitab tafsirnya. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan pada tugas UTS kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.